Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan bercerita tentang legenda Babat Ajiban. Alkisah di negeri Galuh Pakuan sedang dilanda cobaan berat. Musim kemarau yang berkepanjangan menimbulkan kesengsaraan rakyat. Wabah penyakit dan tindak kriminal meningkat. Arya Munding Wilis yang menjadi adipati kala itu memang sedang diuji. Belum selesai mengatasi kesulitan yang satu, timbul masalah yang lain. Istrinya yang sedang hamil menginginkan daging hijau berkaki putih. Kang Mas, banyak kami ini menginginkan daging hijau berkaki putih. Kamu carikan Kang Mas. Baiklah Diaju, aku akan mencarikan daging hijau berkaki putih. Demi cintanya kepada sang istri, berangkatlah sang adipati menggunakan kuda daun ruyung kesayangannya. Namun sudah sampai sebulan belum juga nampak hasilnya. Sampailah sang adipati beserta dua pengawalnya di suatu perkampungan para berandal yang sering mengacau di seluruh kadipatennya. Di gerumbul gunung ruyung itu, sang adipati terpojok dan dirampok oleh di depan gerumbul itu, yaitu Abu Lawang. Seluruh bawaan bahkan kuda sang adipati dirampas dan sang dedempat mengancam akan merampok dan menghancurkan kadipatennya. Sang adipati pun pulang dengan kesedihan yang lebih mendalam ke kadipatennya. Sesampainya di kadipaten, kesedihan sang adipati terobati karena putranya yang ditunggu-tunggu telah lahir ke dunia. Semakin gembiralah ia ketika ditunjukkan adanya tanda hitam di lengan kanan bayi itu yang konon merupakan Tok Wisnu. Artinya bayi ini kelak akan menjadi seorang yang besar, yang berbudi luhur dan bijaksana. Ternyata kegembiraan di kadipaten itu tak berlangsung lama. Pada malam keempat kelahiran sang jabang bayi, perampok gerombolan Abu Lawang benar-benar datang dan menghancurkan kadipatennya. Semua barang dirampok dan kadipaten dibakar. Untunglah sang adipati dan Gusti Putri selamat. Namun sang bayi dibawa oleh salah seorang perampok ke Gunung Ruyung. Sang adipati dan Gusti Putri lemas, bahkan Gusti Putri pingsan. Teman-teman, suatu ketika sang adipati dan istrinya menyamar sebagai petani yang bernama Kisandi dan Kisandi dan pergi meninggalkan kadipaten untuk mencari bayinya. Karena gunung ruyung terlalu berbahaya, mereka berjalan ke arah lain. Bertahun-tahun bayi tersebut tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tangguh. Sifatnya baik, berbeda dengan orang tua angkatnya yang merampok. Pemuda ini dinamai Jaka Bruyung. Jaka Bruyung protes kepada ayah angkatnya. Ayah, mengapa ayah terus-terusan merampok? Aku merampok agar kita bisa hidup. Jika kau tidak berhenti merampok, aku akan pergi dari sini. Karena tidak senang dengan sikap dan tingkah laku orang tuanya, Jaka Bruyung pergi meninggalkan Gunung Ruyung dengan kuda daun ruyung. Dia tiba di kawasan Daya Luhur dan bertemu seorang kakek yang bernama Ki Mrangi. Dan ternyata dia adalah seorang mantan prajurit sakti kerajaan Majapahit dan kini menjadi seorang Mrangi, pembuat rangka keris. Jaka Bruyung mengabdi di rumah Ki Mrangi dan mendapat banyak pengalaman, yaitu membaca,
membuat keris dan ilmu keprajuritan serta kedikdayaan yang dikuasainya dalam waktu 4 tahun. Pada tahun ke-6, Jaka Mruyung mendapatkan ilham agar meneruskan perjalanan menuju hutan Pakis Aji. Jaka Mruyung pun pamit dan berpesan kepada Ki Merapi, kelak buah ini diberi nama Dukuh Panulisan. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah dia di perbatasan Kadipaten Kutanegara. Dia terus melanjutkan menuju hutan Pakis Aji. Sementara itu, perjalanan Adipati dan istrinya sudah tiba di Dukuh Panulisan. Mereka bertukar pengalaman. Ada apa, Kisana? Ki, sebenarnya kami sedang mencari putra kami. Oh, kalian adalah orang kedua yang singgah di sini. Sebelumnya ada seorang yang singgah di sini bernama Jaka Mruyung dan dia memiliki tauristung di tangannya. Dia memiliki ciri-ciri yang sama dengan anakku. Dia pergi ke mana, Ki? Dia pergi ke arah timur, Nak. Sedang Jaka Mruyung kini sudah sampai di kaki bukit sebelah barat hutan Pakis Aji. Ia melihat orang-orang sedang membuat tambak ikan. Segera ia meminta bantuan kepada orang-orang agar bersama-sama membabat hutan Pakis Aji. Di tengah hutan muncul ular raksasa dan pada akhirnya berhasil dibunuh oleh Jaka Mruyung dan orang-orangnya. Kemudian ular itu dibakar. Akibatnya hutan Pakis Aji juga ikut terbakar. Kebakaran! Kebakaran! Kebakaran begitu hebatnya sehingga membuat resah Kadipaten Kutanegara. Adipati Kutanegara segera memanggil Jaka Mruyung ke kadipatennya. Apa kamu benar yang membakar habis hutan Pakis Aji? Ya benar, saya membakarnya. Jaka Mruyung pun ditangkap dan dihukum. Pada masa hukumannya, Jaka Mruyung yang tampan, sopan, baik hati disukai oleh putri kedua Adipati, yaitu Putri Pandanayu. Setelah beberapa lama, Jaka Mruyung pun dibebaskan. Kemudian dia mengikuti sayembara di Kadipaten Kutanegara untuk mencari senopati utama yang baru. Dengan kesaktiannya, Jaka Mruyung memenangkan sayembara dan dijadikan senopati utama. Terus akhirnya Jaka Mruyung dinikahkan dengan putri kedua Adipati, yaitu Putri Pandanayu. Berita tersebut sampai ke Adipati Budi Wilis. Lalu ia pun menemui Adipati Kutanegara. Betapa senangnya Adipati Kutanegara, ternyata menantunya adalah anak dari Adipati Galuh Pakuan. Bertahun-tahun dari peristiwa itu, Adipati Kutanegara semakin lanjut usia. Jaka Mruyung pun diangkat menjadi Adipati Kutanegara. Namun Jaka Mruyung tidak betah tinggal di sana. Ia pun teringat dengan ilhamnya yang ia peroleh saat ia masih muda. Lalu ia pindah ke hutan yang telah ia babat, yaitu hutan Pakis Aji. Maka ibu kota Kadipaten Kutanegara dipindah ke hutan Pakis Aji dan disebut Aji Barang. Sehingga Kadipaten Kutanegara berubah menjadi Kadipaten Aji Barang. Demikian cerita babat Aji